Baiklah, di sini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear homogen dan non-homogen. Baiklah, kita akan membahas materi pertama, yaitu tentang sistem persamaan linear homogen. Apa itu sistem homogen? Sistem homogen adalah sistem persamaan yang selalu memiliki nol sebagai solusi. Semua persamaannya berbentuk seperti AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan nol. Nah, kita masuki pada bentuk umum sistem persamaan linear homogen, seperti tertulis pada slide di atas. Nah, semua persamaan dalam sistem ini akan selalu bernilai nol di sisi kanan. Nah, kita masuki pada solusi dari sistem homogen. Solusi dari sistem homogen terbagi menjadi dua. Yang pertama, solusi trivial. Trivial adalah solusi paling sederhana, yaitu semua variabel bernilai nol, seperti X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, sampai Xn sama dengan 0. Semua sistem homogen pasti punya solusi ini. Nah, kita masuki pada solusi kedua, yaitu solusi non-trivial. Jika determinan matriks koefisiennya 0, maka ada solusi lain selain 0. Artinya, sistem memiliki lebih dari satu kemungkinan jawaban. Baiklah, kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu tentang sistem persamaan linear non-homogen. Pada sistem non-homogen, ada setidaknya satu konstanta di ruas kanan yang tidak nol, seperti B tidak sama dengan 0. Atau contohnya yaitu AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan 5. Ini berbeda dari sistem homogen yang selalu bernilai 0 di ruas kanan. Nah, kita masuki pada bentuk umumnya. Nah, secara umum, sistem ini bisa ditulis dalam bentuk persamaan linear atau notasi matriks seperti slide di atas. Nah, semua persamaan memiliki konstanta di ruas kanan yang bernilai apa saja kecuali 0. Nah, kita masuki pada solusi dari sistem non-homogen. Nah, solusi dari sistem non-homogen terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama yaitu solusi tunggal, seperti jika sistem memiliki satu jawaban pasti untuk setiap variabel. Yang kedua yaitu banyaknya solusi, seperti jika ada lebih dari satu kemungkinan jawabannya. Yang terakhir yaitu tidak ada solusi, seperti jika persamaan tidak konsisten, misalnya terjadi pertentangan antara persamaan yang ada. Nah, selanjutnya tentang solusi sistem persamaan linear homogen dan non-homogen menggunakan eliminasi Gauss dan substitusi mundur serta eliminasi Gauss-Jordan. Tujuannya untuk menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan eliminasi Gauss, substitusi mundur, dan eliminasi Gauss-Jordan. Kenapa penting? Karena metode ini membantu mencari solusi sistem persamaan dengan cara yang lebih sistematis dan efisien. Nah, kita masuki apa itu eliminasi Gauss dan substitusi mundur. Nah, eliminasi Gauss adalah mengubah sistem menjadi bentuk echelon baris dengan tiga operasi dasar. Yang pertama yaitu menukar dua baris untuk menyusun sistem lebih rapi. Yang kedua, mengalihkan baris dengan konstanta bukan nol agar angka lebih mudah diolah. Nah, yang terakhir yaitu menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lain untuk menyederhanakan sistemnya. Nah, setelah mendapatkan bentuk echelon baris, kita gunakan substitusi mundur untuk menemukan nilai variabel mulai dari baris terakhir ke atas. Baiklah, kita masuki pada contoh kasus homogen. Nah, misalkan kita memiliki sistem persamaan linear homogen berikut. X tambah Y tambah Z sama dengan 0. 2X dikurang Y ditambah Z sama dengan 0. X ditambah 2Y dikurang Z sama dengan 0. Nah, langkah pertama kita gunakan eliminasi Gauss. Nah, kita akan mengubah sistem persamaan ini menjadi bentuk echelon baris menggunakan eliminasi Gauss. Pertama, kita tulis matriks argumentix. Contohnya kita lihat pada slide di atas. Nah, setelah itu lakukan operasi barisan berikut. Yang pertama yaitu baris kedua R2 diganti dengan hasil pengurangan baris kedua R2 dikurangi 2 kali baris pertama. Yang ketiga, baris ketiga R3 diganti dengan hasil pengurangan baris ketiga R3 dikurangi baris pertama R1. Dan menjadi matriks 1, 1, 1 dan 0, 0, min 3, min 1, 0, 0, 1, min 2 dan 0. Nah, selanjutnya lakukan operasi baris. Seperti baris ketiga R3 diganti dengan hasil penjumlahan baris ketiga R3 ditambah sepertiga dari baris kedua 1/3 R2 dan menjadi matriks 1, 1 dan 0, 0 min 3 min 1 dan 0, 0, 0 min 7/3 dan 0. Nah, kita masuki pada langkah selanjutnya yaitu substitusi mundur. Nah, dari matriks echelon baris di atas, sistem persamaan yang diperoleh adalah X ditambah Y tambah Z sama dengan 0, min 3Y dikurang Z sama dengan 0, min 7/3 Z sama dengan 0. Nah, langkah-langkah yang perlu dilakukan yang pertama yaitu dari persamaan ketiga, min 7/3 Z sama dengan 0 didapatkan Z sama dengan 0. Nah, langkah kedua yaitu nilai Z sama dengan 0 disubstitusikan ke persamaan kedua, min 3Y dikurang Z sama dengan 0, sehingga min 3Y dikurang 0 sama dengan 0,
yang menghasilkan Y sama dengan 0. Nah, sel angka terakhir yaitu nilai Y sama dengan 0 dan Z sama dengan 0 disubstitusikan ke persamaan pertama. X ditambah Y ditambah Z sama dengan 0. Sehingga X tambah 0 ditambah 0 sama dengan 0, yang menghasilkan X sama dengan 0. Nah, sehingga mendapatkan solusi trivial yang diperoleh X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. Karena sistem ini homogen dan hasilnya hanya solusi trivial, ini menunjukkan bahwa matriks koefisien memiliki determinan tidak 0. Sehingga sistem hanya memiliki solusi 0. Baiklah, kita masuki langkah terakhir, yaitu langkah eliminasi Gauss-Jordan. Nah, dari matriks Ellison baris sebelumnya, matriks 1, 1, 1, dan 0, 0, min 3, min 1, dan 0, 0, 0, min 7 per 3, dan 0. Nah, yang pertama, kita normalkan baris kedua dan ketiga. Seperti baris kedua dikalikan dengan min 1 per 3. Dan baris ketiga dikalikan dengan min 3 per 7. Hasil adalah matriks 1, 1, 1, dan 0, 0, 1, 1 per 3, dan 0, 0, 0, 1, dan 0. Nah, kita eliminasi elemen di atas pivot. Nah, langkah selanjutnya adalah menghilangkan elemen di atas elemen pivot 1 pada kolom kedua dan ketiga. Ini dilakukan dengan melakukan operasi elementer. Baris pertama dikurangi baris kedua. Nah, hasil akhir dari matriks Ellison baris teredukasi adalah 1, 0, 0, dan 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 0, 1, dan 0. Nah, dari matriks ini diperoleh X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. Nah, solusi yang diperoleh tetap solusi trivial, 0, 0, 0, yang sesuai dengan sifat sistem persamaan linear homogen dengan matriks koefisien memiliki determinan tidak 0. Baiklah, kita masuki pada contoh terakhir, yaitu contoh non-homogen. Nah, sebuah perusahaan manufaktur memproduksi 3 jenis produk A, B, dan C. Untuk memproduksi setiap unit produk, perusahaan membutuhkan 3 jenis bahan baku, X, Y, dan Z. Nah, jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk setiap unit produk adalah sebagai berikut. Produk A sama dengan 2 unit X, 1 unit Y, 3 unit Z. Produk B, 1 unit X, 3 unit Y, 1 unit Z. Produk C, 3 unit X, 2 unit Y, 2 unit Z. Nah, perusahaan memiliki persediaan bahan baku sebagai berikut. Bahan baku X sama dengan 100 unit, bahan baku Y sama dengan 80 unit, bahan baku Z sama dengan 120 unit. Nah, berapa banyak unit dari setiap produk yang dapat diproduksi oleh perusahaan dengan menggunakan sebuah persediaan bahan baku yang ada? Nah, kita masuki pada cara penyelesaiannya. Nah, kita misalkan X adalah jumlah unit produk A, Y adalah jumlah unit produk B, Z adalah jumlah unit produk C yang diproduksi. Maka kita dapat menuliskan sistem persamaan linear sebagai berikut. 2X ditambah Y ditambah 3Z sama dengan 100. X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 80. 3X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 120. Yang merupakan sistem persamaan linear non-homogen karena ruas kanan persamaan tidak semuanya 0. Kita masuki pada eliminasi Gauss. Kita akan mengubah sistem persamaan linear ini ke dalam bentuk matriks argumented seperti pada gambar di atas. Nah, selanjutnya kita akan melakukan operasi baris elementer untuk mengubah matriks menjadi bentuk epsilon baris. Langkah pertama yaitu tukar baris 1 dan baris 2. Di sini kita disuruh memilih baris yang memiliki elemen utama atau pivot terbaik untuk mempermudah hitungan. Setelah ditukar, matriks berubah menjadi seperti yang ditampilkan pada gambar di atas. Langkah kedua yaitu eliminasi elemen di bawah pivot. Kurangi baris 2 dengan 2 kali baris 1, yang membuat elemen pertama di baris 2 menjadi 0. Selanjutnya kurangi baris 3 dengan 3 kali baris 1, yang membuat elemen pertama di baris 3 menjadi 0. Dan menjadi elemen bawah kolom pertama sudah menjadi 0, yang membantu menyederhanakan sistem. Langkah ketiga yaitu normalisasi pivot kedua. Bagi baris 2 dengan min 5 agar elemen utama pivot di kolom kedua menjadi 1. Ini dilakukan agar lebih mudah digunakan dalam eliminasi berikutnya, seperti pada gambar slide di atas. Selanjutnya yaitu langkah kelima, dengan menambahkan 8 kali baris 2 ke baris 3, yang bertujuan untuk membuat elemen di bawah pivot menjadi 0, sehingga mempermudah penjelasannya. Yang langkah terakhir yaitu mengalihkan baris 3 dengan min 5 per 12, yang dilakukan agar pivot pada baris ketiga menjadi 1 seperti gambar di atas. Selanjutnya kita masuki substitusi mundur. Nah, dari baris terakhir kita langsung dapat Z sama dengan 10. Nah, kita gunakan nilai Z untuk mencari Y dari baris kedua. Y ditambah 1 per 5 Z sama dengan 12. Y ditambah 1 per 5 dikali 10 sama dengan 12. Y sama dengan 12 dikurang 2. Y sama dengan 10. Nah, gunakan nilai Y dan Z untuk mencari X dari barisan pertama.
X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 80. X ditambah 3 dikali 10 ditambah 2 dikali 10 sama dengan 80. X ditambah 30 ditambah 20 sama dengan 80. X sama dengan 30. Selanjutnya kita akan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Tujuannya adalah mengubah matriks argumen det menjadi bentuk identitas sehingga solusinya bisa langsung diperoleh. Nah, langkah-langkahnya yang pertama yaitu bentuk matriks argumen det. Nah, sistem persamaan linear diubah menjadi matriks argumen det seperti yang ditampilkan di slide di atas. Nah, kita perhatikan bagaimana elemen konstanta dari persamaan diletakkan di kolom terakhir. Langkah kedua yaitu normalisasi elemen utama. Bagikan barisan pertama dengan 2 agar elemen pivot menjadi 1. Karena metode Gauss-Jordan mengharuskan pivot bernilai 1 untuk mempermudah eliminasi elemen lainnya. Selanjutnya langkah ketiga yaitu eliminasi elemen di bawah pivot pertama. Kurangi barisan pertama dari baris kedua, yang membuat elemen pertama di baris kedua menjadi 0. Selanjutnya kurangi 3 kali baris pertama dari baris ketiga, yang membuat elemen pertama di baris ketiga menjadi 0. Setelah eliminasi ini, kita memiliki 0 di bawah pivot pertama, yang mempermudahkan langkah berikutnya dalam transformasi ke bentuk epsilon. Nah, kita masuki langkah keempat, yaitu menjadikan elemen utama pivot baris kedua menjadi 1. Nah, baris kedua dibagi menjadi 2,5 agar elemen pivot menjadi 1. Langkah kelima yaitu eliminasi elemen di atas dan bawah pivot pada kolom kedua. Mengurangi 0,5 kali baris kedua dari baris pertama untuk membuat elemen di atas pivot menjadi 0. Menambahkan 0,5 kali baris kedua ke baris ketiga untuk membuat elemen di bawah pivot menjadi 0. Nah, langkah keenam menjadikan elemen utama pivot baris ketiga menjadi 1. Baris ketiga dibagi dengan min 2,4 agar elemen pivot pada baris ketiga menjadi 1. Nah, langkah terakhir yaitu eliminasi elemen di atas pivot pada kolom ketiga. Mengurangi 1,4 kali baris ketiga dari baris pertama untuk mengubah elemen di kolom ketiga baris pertama menjadi 0. Matriks setelah operasi ini akan menjadi matriks 1, 0, 0, argumen det 30, 0, 1, 0,2, argumen det 12. Seperti gambar di atas.